Intinya saya akan buat atau akan reset begitu project praktek pembuatan tabel pot anggurnya. Saya akan pakai beberapa varian. Saya punya Reko Pentung, lalu ada Jupiter, ini pun boleh beli. Terus ada Beni Puji, lalu ini Ara 15, Bogema, saya punya nih Bogema kecil. Lalu Sonaka ya, bukan Super Sonaka. Gosby saya punya satu. Terus ini Giant Grande, ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua sahabat Sambi. Hari ini Minggu 9 Agustus 2020. Hari ini saya di Sambi Farm dan ingin update soal project praktek pembuatan tabulan pot anggur. Ya, jadi terakhir saya update, saya lupa di minggu keberapa. Intinya sih project praktek pembuatan anggur sampai detik ini belum berhasil. Jadi belum ada satupun yang berhasil berbuah, bahkan bentuk tajuknya pun belum sempurna. Ada banyak sekali poin-poin yang saya catat selama proyek ini dikerjakan. Ada hal-hal penting dan basic sebenarnya yang harus dievaluasi, terutama titik tanam. Jadi dari awal sih perkembangan bibit sejak ditanam di pot itu lumayan bagus. Tapi ada jeda di mana si bibit itu stagnan, terus tidak banyak bertumbuh, lalu diserang penyakit cukup parah, waktu itu jamur, dan kemudian sempat juga tertinggal hampir sekitar 4 bulan ketika saya harus dinas luar. Nah, ya sampai detik ini pun si pot-pot itu tidak terurus dengan baik. Sahabat Sambi bisa lihat nih di sini. Awalnya itu ada di sana ya, di bawah pergola, di bawah kanopi, di tempatnya teduh. Saya pindah ke sini, bahkan sebenarnya tadinya dipindah ke area segitiga nih ya. Tapi ternyata di sini juga kena serang jamur. Selain sirkulasinya kurang bagus, karena di sini ada dinding ya dari IBC tank ini, jadi si udara itu tidak begitu bagus mengalirnya. Plus yang paling penting adalah memang tidak terurus begitu. Jadi tidak rutin disemprot fungisida, insektisida, dan pemupukannya pun kacau balau lah. Nah, udah lama saya nggak bikin konten memang, karena memang sibuk banget sama kerjaan kantor. Saat ini kembali saya di Indonesia itu dipercayakan sekarang handle 2 site begitu, dan site itu jaraknya jauh. Yang satu di Bekasi, di Cibitung, yang satu lagi di Tangerang. 3 hari di Cibitung, 2 hari di Tangerang. Nah itu lumayan menyita waktu dan tenaga terutama. Jadi untuk ngurus Sambi Farmnya ini sedikit banget waktunya, capek. Jadi di weekend itu saya lebih memilih hanya santai-santai saja dengan istri dan anak saya. Oke, tapi bukan berarti Sambi Farm tidak diurus. Ini saya punya semangat baru. Nih, dibuktikan dengan banyak pot baru. Ini total sampai sama yang ini itu ada 20 pot. Bahkan rencananya saya mau beli lagi pot seukuran ini. Ini ukuran berapa ya? Sekitar 30 liter kali ya. Tingginya sekitar 25 cm ini. Tinggi 25 cm. Diameter anggap aja rata ya. Dari atas sampai bawah, walaupun sebenarnya enggak, ini agak apa namanya, mengecil ke bawah. Diameter 40 cm dan tinggi 25 cm. Tinggal cari rumus volume silinder ya. Jadi ini ada 20 totalnya, belum diisi semua, dan rencananya saya akan beli lagi entah berapa. Intinya saya akan buat atau akan reset begitu project praktek pembuatan tabulan pot anggurnya. Saya akan pakai beberapa varian. Nah, untuk project kali ini sengaja saya beli bibitnya ya.
karena variannya banyak. Saya sendiri kan nggak punya tuh, jadi saya harus beli. Di sini misalnya nih, saya punya Reko Pentung, bentuknya lonjong dan merah. Lalu ada Jupiter, ini pun boleh beli. Terus ada Beni Puji. Lalu ini Ara 15. Bogema, saya punya nih, Bogema kecil. Lalu Sonaka ya, bukan Super Sonaka. Gosby, saya punya satu. Terus ini Giant Grande, ini cukup besar bibitnya tuh ya. Lalu saya punya Souvenir. Terus ada beberapa pot yang sudah saya kasih nama karena saya sudah punya bibitnya sebenarnya, ada di belakang sana di kanopi. Nanti saya akan pindahkan satu persatu. Saya akan coba bahas lebih detail, benar-benar dari awal ini. Mudah-mudahan sahabat Sambi bisa lebih mengerti lagi tahap demi tahapnya. Jadi kondisi bibitnya kurang lebih segini ya. Jadi ada yang tinggi, ada yang pendek. Yang paling kecil ini saya punya Jupiter. Nih, ini on root. Ya. Cuma sayangnya saya nggak bisa catat ini pakai rootstock apa. Karena ini kan boleh beli ya. Jadi si penjualnya juga tidak bisa informasikan ini rootstocknya apa begitu. Jadi atasnya aja. Oke. Jadi hari ini saya akan tanam satu persatu. Saya sudah buat media tanamnya nih kemarin di sini. Itu komposisinya pertama adalah sekam bakar, lalu tanah merah, lalu pasir bangunan tuh ya, seperti ini. Pasir bangunan itu umum lah, bisa hitam, bisa agak pucat kayak gini nih. Tapi pasir bangunan lah, nggak ada spesial tipe lah. Saya ambil dari atau saya beli dari toko material. Lalu kemudian kohe. Jadi lupa tadi saya urutannya. Pokoknya pasir, sekam bakar, tanah merah sama kohe itu 1:1 semua. Lalu ditambah pakai kapur dolomit. Jadi volume berapa ya? Kemarin tuh saya pakai sekitar 5 kilo untuk 20 pot ini. Ya. Sebenarnya dolomit itu nggak wajib ya. Dolomit itu dipakai untuk mengoreksi pH ketika pH media tanam racikan kita itu cenderung masih asam. Dan karena memang umumnya tanah di Indonesia katanya cenderung sedikit asam, jadi saya tanpa diukur pun saya langsung otomatis pakai dolomit begitu. Ya. Oh ya, media tanam ini tidak saya fermentasi karena saya asumsikan bahwa kohe yang saya pakai itu sudah matang. Udah lama banget soalnya saya punya, lalu kemarin sempat saya jemur, saya bersihkan dari larva-larva serangga tuh. Uret ya, uret apa uret sih bacanya, uret ya. Itu saya buang-buangin lalu saya aduk ke sini. Ya. Jadi ini baru jadi kemarin, saya akan langsung pakai hari ini. Jadi nanti nih setiap bibitnya biar dapat gambaran aja nih sahabat Sambi bahwa bibitnya masih kecil ya, masih seukuran inilah. Kecil besar itu relatif ya, subjektif. Akarnya kurang lebih seperti ini tuh ya, masih banyak yang putih juga. Nah ini saya akan pindahkan ke pot seperti ini. Wah banyak semutnya tuh, nanti kita siram, mudah-mudahan kabur semutnya. Nah, kalau sahabat Sambi perhatiin, saya sengaja memang tidak isi media tanamnya sampai penuh segini. Saya tetap kasih gap sekian senti begitu. Kalau untuk pot ini saya akan batasi di sinilah nanti nih. Di garis ini ya, saya akan kasih media tanam. Kenapa? Karena kalau terlalu penuh nanti ketika nyiram itu akan keluar-keluar media tanamnya, kotor nanti potnya. Plus ngasih space ketika nanti kita akan tambahkan kohe atau pupuk ya di atasnya. Jadi masih ada ruang untuk nambahin kohe. Ya. Lalu kemudian di setiap pot ini saya akan langsung lah pasang ini plant stack. Rencananya setiap pot itu akan dipasang 3, kurang lebih seperti ini.
Ya, seperti ini nih. Lalu saya akan kasih rambatan melingkar. Saya akan buat model tajuknya semua seperti ini. Jadi yang melingkar ya, tidak dibikin L atau T seperti project-project sebelumnya. Nih, ini project sebelumnya ya. Ini udah mulai figure lagi nih. Nanti kalau untuk yang ini kalau saya pangkas nggak bawa bunga, saya akan ulangi lagi dari awal, bikin lagi. Bahkan rencananya ini saya akan bongkar, kita lihat media tanamnya. Karena beberapa kasus memang ada kalanya pohon itu stagnan. Dan salah satu cara untuk bisa bikin dia ngacir lagi adalah bongkar lagi media tanamnya, ganti, lalu tanam lagi. Tentunya dengan juga dipangkas ulang. Oke, ini kawatnya ada sisa, nanti kayaknya kurang ini, jadi saya harus beli lagi. Nanti saya akan buat lingkaran 3 trap, 3 level ya. Seperti ini nih, 1, 2, 3. Kalau ini sih 4 sebenarnya nih, tapi saya akan buat 3 saja. Nah, menariknya adalah gini, potnya. Kalau sahabat sambil perhatikan, potnya kan beda-beda nih. Tapi saya akan kekeh, atau kekeh itu apa ya? Ya kekeh lah, ini bahasa Sundanya kekeh. Saya akan pakai ukuran yang kecil saja, maksimal segede gini. Lalu tingginya saya batasi 90 cm. Kenapa? Alasan pertama adalah kita sama-sama pengen buktiin di pot kecil ini dengan tinggi hanya 90, mudah-mudahan kita bisa berhasil buahkan. Kemudian adalah kemudahan untuk transportasi. Ketika ada sahabat sambi yang pesan, ini mudah untuk dibawa masuk ke mobil-mobil yang ukuran umum di Indonesia seperti Avanza atau Innova begitu. Jadi kalau yang terlalu tinggi, pengalaman saya itu pasti saya akan harus pangkas lagi nih, si plant stacknya saya potong lagi. Jadi mudah-mudahan ukuran segini tuh bisa fit. Oke, lalu kemudian yang lama-lama pun ini. Nah, ini hasil grafting yang keberapa kali tuh berhasil. Ini Julian, lihat udah gede, udah mulai mencoklat tuh ya, tidak terurus sampai jatuh ke sana. Jadi nanti saya akan kasih plant stack, lalu saya akan buat melingkar. Yang ini banana ya. Ini Jupiter yang dari pertama banget. Ini ada senator. Senator ini pindah dari polybag kecil ke sini. Dulu saya dapat cuttingnya beli dari Om Firman di Anggur Indonesia. Ini udah lama nih. Sebenarnya kalau diurus ini mungkin udah berbuah. Karena memang saya nggak urus, baru saya pindah ke sini. Nanti kita bikin tabulan pot ini. Mudah-mudahan sampai berbuah. Lalu ini punya Om Hendra sama. Aduh, udah lama banget ini nggak keurus. Terus ini ada Anuta yang sempat bawa buah. Oh, ini masih ada nih sisa. Ya. Lalu di sana ada Jupiter juga. Jadi kita akan punya beberapa Jupiter, 3 ya, 3 Jupiter dengan yang ini yang fresh, yang baru. Oke, lalu kemudian titik tanam. Nah, titik tanamnya ini saya sebenarnya sudah siapkan, bukan siapkan, saya rencanakan itu akan di depan greenhouse atau di dalam greenhouse. Cuma masalahnya greenhouse-nya belum selesai. Tapi sambil nunggu greenhouse-nya selesai, kita tanam dulu aja. Toh ini kan masih kecil-kecil, jadi biar langsung di pot yang besar. Saya ingin tunjukin dulu area belakang yang nantinya rencana untuk nyimpan ini lebih rapi. Sebentar. Ya, di sanalah rencana saya akan simpan tabulan potnya. Jadi ini greenhouse yang saya lagi bangun, udah lama banget nih belum selesai. Karena si tukang itu pulang. Dan ternyata ketika di kampung dia diminta saudaranya untuk bantu bikin rumah dulu. Jadi dia belum balik lagi ke sini. Sekaligus ngasih saya waktu untuk ngumpulin uang sebenarnya. Ini saya buat berdua. Saya dibantu tukang. Dibuat dari kayu palet. Jadi kayu palet yang ukuran 1,5 meter itu, 105 cm itu kami sambung-sambung, lalu kami rangkai-rangkai dan kami diriin. Ya. Nah, ini baru kemarin saya bikin media tanam. Ini stok ya. Ini cukup banyak, ini bisa ratusan pot insya Allah. Ini baru diaduk. Terus rencananya hari ini akan diaduk kembali, dikasih air dan dikasih IM4 ya.
Nah, EM4-nya sendiri kemarin saya sudah larutkan kembali begitu ke air gula. Nih, ini gula merah 1 kilo direbus, entah ini ukuran panci berapa lah, saya larutin. Lalu ketika larutan gulanya sudah dingin, saya kasih EM4 sekitar 1 gelas, sekitar 200 ml lah. Jadi cukup banyak memang. Jadi dari botol aslinya saya pindahkan dulu ke sini biar segar, biar mereka berkembang biak semalam ya. Lalu kemudian ini nanti juga saya akan encerkan kembali untuk bisa membasahi ini. Sebenarnya sih nggak bisa ngandelin dari larutan EM4 yang tadi itu. Jadi tetap ini pakai air dulu, air keran agak basah begitu. Lalu kemudian ketika akhir baru kita tambahkan yang larutan EM4-nya itu. Jadi ketika ini sudah basah, ketika dikasih EM4, si bakteri itu masih bisa kemana-mana karena sudah banyak air di sana ya. Jadi media atau ya sarana dia bergerak tentunya di air, sehingga bisa membantu proses fermentasinya lebih bagus. EM4 nggak wajib kok. Jadi ini karena udah dipakai kohe ya. Pastinya sudah banyak bakteri di sana, cuma dikasih EM4 biar lebih cepat sajalah, biar merata begitu. Komposisinya ini sama persis kayak yang tadi saya sebut, cuma sekam bakarnya kemarin itu pakai yang sekitar 70-80%, jadi masih ada sekam-sekam yang masih putih. Oke ya, untuk tabul lampot entah di sana entah di sini nih, saya juga belum pastiin. Intinya saya harus nyari tempat di mana sirkulasinya itu paling bagus dan mataharinya juga penuh. Karena ketika kita punya area dengan ventilasi atau sirkulasi udara bagus, itu ngebantu banget. Pohon bisa tumbuh dengan subur tanpa akan diserang atau sedikit sekali serangan hama penyakit. Apalagi ya? Ya, jadi hari ini itu aja kali ya. Jadi nanti di minggu depan ketika semua bibit sudah ditanam, nanti saya akan update lagi kondisinya. Mudah-mudahan bisa lebih rapi. Saya yakin minggu depan masih belum bisa pakai ini. Mungkin saya akan taruh di sini mungkin nih, di sisi calon kolam atau di sisi sebelah sana, saya nggak tahu. Nanti saya coba pikirin. Ya, mudah-mudahan dengan banyak pot dan banyak varian kita bisa lebih melihatnya lebih apa ya, lebih komprehensif lah. Jadi beragam varian kita coba tanam di pot dengan ukuran yang sama, dengan starting pointnya yang mirip-mirip, ukuran bibitnya begitu. Kita lihat mana yang bisa berhasil berbuah duluan. Oke, sekian dulu kayaknya untuk video kali ini. Mudah-mudahan ada umur dan kesehatan, jadi kita bisa ketemu lagi ketika saya update di minggu depan. Terima kasih sudah menyimak videonya dengan baik, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.